Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, kuliah di Institut Para Hikmah Indonesia, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, baiklah, pada mata kuliah Pasar Modal Syariah, di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal di mana jurnal tersebut berjudul Peran Sosialisasi dan Edukasi dalam menumbuhkan minat investasi di pasar modal syariah. Nah, baiklah, di sini saya akan mereview kembali atau menjelaskan kembali isi jurnal dari Ferdi Husnul Mubarak. Nah, sosialisasi dan edukasi dilakukan untuk masyarakat atau sasaran tertentu. Nah, kebanyakan sosialisasi dan edukasi ini dilakukan di berbagai kampus, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, adapun contoh yang sosialisasi dan edukasi di lingkungan kampus secara langsung meliputi seminar, workshop, pelatihan, simulasi, dan kompetensi, baik tingkat regional maupun nasional, bahkan pada tingkat internasional itu sendiri. Nah, sementara sosialisasi dan edukasi yang tidak secara langsung berupa memanfaatkan sosial media, baik elektronik maupun media cetak dan bahkan media online. Nah, adapun tujuan sosialisasi dan edukasi di sini salah satunya adalah untuk meningkatkan jumlah investor di pasar modal syariah. Nah, di samping itu juga untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal syariah. Nah, media sosialisasi dan edukasi tersebut di samping memiliki peran untuk memberikan informasi kepada para calon investor sehingga memiliki dampak untuk berpengaruh kepada mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah itu sendiri. Nah, sini saya akan menjelaskan pula faktor-faktor yang menghambat dan mendukung minat investasi dalam pasar modal syariah itu sendiri. Nah, untuk membangun minat investasi mahasiswa memang diperlukan pendekatan khusus. Nah, salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi yang mampu menarik perhatian mereka. Nah, secara umum, sebagian besar responden pada dasarnya berminat untuk berinvestasi. Hal ini ditunjukkan sebanyak 73% responden menjawab berminat untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Dan adapun responden yang menjawab bahwa dia tidak berminat untuk berinvestasi di pasar modal syariah, yakni persenannya itu ada kurang lebih 27%. Nah, jadi lebih rendah yang menyatakan dia berminat daripada yang menyatakan tidak berminat untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Nah, salah satu alasan para responden berminat berinvestasi pada pasar modal syariah adalah adanya pengetahuan para responden tentang pasar modal syariah itu sendiri. Nah, adapun faktor penghambat responden untuk berinvestasi yaitu tidak punya uang, faktor takut kerugian menghampirinya dan tidak tahu cara untuk berinvestasi serta ragu-ragu dalam kesyariahannya. Nah, dan adapun yang paling umum itu mereka tidak tahu tempatnya itu sendiri dan kurangnya pengetahuan tentang pasar modal syariah itu sendiri. Nah, motivasi atau minat investasi dalam mahasiswa perlu dibangun sedemikian rupa agar dapat menjadi investor yang handal serta dapat mengajak orang lain, terutama masyarakat di sekitarnya atau di lingkungannya. Nah, minat investasi pada dasarnya adalah tujuan sekunder, akan tetapi tujuan sebenarnya yang perlu dibangun pada diri mahasiswa adalah pengetahuan ataupun kompetensi pada pasar modal syariah yang mendalam. Nah, sosialisasi dan edukasi kepada para mahasiswa melibatkan berbagai informan yang meliputi teman, dosen, pengurus galeri investasi, seminar, kuliah, media cetak maupun elektronik. Nah, maka dari itu kita perlu mengetahui strategi untuk mengoptimalkan peranan informasi dan media agar sosialisasi dan edukasi semakin luas dan merata. Nah, untuk mengoptimalkan peranan tersebut, maka kita harus menginforman dan
Media sosial yang dimiliki berpengaruh besar untuk terus ditinggalkan baik secara intensitas maupun sinerginya. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.